Pukul 6:30 pagi. Aroma espresso pekat menguar dari mesin kopi di sudut dapur pantry yang luas, bersaing dengan wangi kroasang almond yang baru saja keluar dari oven. Arini Wijaya, atau Rini bagi mereka yang cukup dekat, memeriksa tabletnya sambil menyesap cangkir pertamanya hari itu. Saham perusahaan F&B miliknya, The Tristalis Group, naik 1,5 poin pagi ini. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Itu adalah senyum seorang CEO. Senyum yang ia pakai dalam rapat dewan, senyum yang ia tunjukkan saat memenangkan tender, senyum yang dingin, terkalkulasi, dan berkuasa. Lalu, sepasang lengan melingkar di pinggangnya dari belakang. "Pagi, sayang. Sudah sibuk saja?" bisik sebuah suara berat di telinganya. Senyum Arini langsung berubah. Senyum CEO itu luntur, digantikan oleh senyum seorang istri. Lebih lembut, lebih hangat. Ia mematikan tabletnya dan berbalik menghadap Rendra, suaminya. "Pagi. Kamu sudah rapi sekali," komentar Arini, jemarinya secara otomatis membenarkan kerah kemeja Rendra yang sedikit miring. Kemeja sutra berwarna biru tua. "Mahal. Hadiah dari Arini." Rendra tertawa kecil. Pria itu memang tampan, Arini akui itu. Rahangnya kokoh, dan matanya selalu punya binar yang dulu membuat Arini jatuh hati. "Tentu saja. Aku ada janji penting hari ini." "Oh ya?" "Iya," kata Rendra, melepaskan pelukannya untuk mengambil segelas air. "Aku mau antar makanan ke rumah ibu. Beliau kemarin telepon, katanya kangen berat sama rendang buatanmu. Kamu masih simpan stok di freezer, kan?" Arini mengangguk. "Masih. Tentu saja. Nanti aku siapkan sekalian. Kamu mau berangkat sekarang?" "Sebentar lagi. Aku mau cium Bima dulu sebelum dia berangkat sekolah." Rendra melirik ke arah meja makan, lalu kembali menatap Arini dengan tatapan memuja. "Nanti malam aku pulang cepat. Kita makan malam berdua, ya? Sudah lama rasanya." Hati Arini menghangat. "Ide bagus. Aku akan siapkan sesuatu yang spesial malam ini. Kebetulan aku baru dapat wine kiriman dari Napa Valley." "Aku tidak sabar," kata Rendra. Ia mengecup kening Arini. "Kamu memang istri terbaik, Rin. Aku berangkat dulu, siap-siap antar makanan ibu." Arini tersenyum melepas Rendra naik ke lantai atas untuk menemui putra mereka. Namun, sepersekian detik, senyumnya sedikit goyah. Sesuatu terasa janggal. Ia memandang punggung Rendra. Pria itu memakai parfum Oudwood dari Tom Ford. Itu parfum spesial, parfum yang Arini belikan untuk acara-acara penting. Bukan parfum yang biasa Rendra pakai hanya untuk mengantar rendang ke rumah ibunya di pinggir kota. "Ah, sudahlah, Rini," batinnya, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin dia hanya ingin tampil wangi untuk ibunya. Arini kembali ke dapurnya. Ia mengambil stok rendang beku terbaiknya, daging khas dalam yang ia masak 8 jam, dan mulai menghangatkannya, menatanya dengan rapi di kotak bekal mewah. Ia tidak tahu, di lantai atas, Rendra sedang mengirim pesan singkat. "Aku jalan sebentar lagi. Pakai baju yang aku belikan kemarin. Ruang VVIP Ruby, jam 7 malam. Full service. Jangan sampai telat, sayang." Pesan itu terkirim, bukan untuk ibunya. Arini, di lantai bawah, mulai merencanakan makan malam romantis yang tidak akan pernah terjadi. Ia belum tahu bahwa senja itu, ia tidak hanya akan kehilangan suaminya, tapi juga menemukan kembali kekuatannya di restoran yang ia bangun dengan darah dan keringatnya sendiri. Pukul 6.30 pagi. Udara di dalam penthouse mewah itu masih terasa sejuk oleh sisa embun malam yang menempel di jendela-jendela kaca setinggi langit-langit. Dari lantai 37, Jakarta terbentang di bawah sana, perlahan terbangun dalam kabut polusi dan cahaya fajar yang pucat. Di dapur gourmet yang berlapis marmer calacata, Arini Wijaya sudah tegak. Rambut hitam legamnya yang panjang diikat model ekor kuda yang ketat, memperlihatkan wajah tegas yang terbiasa membuat keputusan bernilai miliaran. Ia mengenakan jubah tidur sutra berwarna emerald green, namun jemarinya sudah lincah menari di atas layar tablet. Grafik, angka, laporan penjualan. Aroma espresso single origin dari mesin kopi seharga mobil kota berbaur tipis dengan wangi kroasang almond yang baru saja dihangatkan oleh Bei Asih, asisten rumah tangganya.
Arini menyesap kopinya. Pahit. Pekat. Ia menyukainya. Itu membantunya fokus. Pagi ini, saham The Tristalis Group, Imperium FNB yang ia bangun dari nol, naik 1,5 poin merespon berita akuisisi jaringan bistro kecil di Singapura. Senyum tipis, nyaris tak kentara, tersungging di bibirnya. Itu adalah senyum CEO. Dingin, terkalkulasi, dan penuh kuasa. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar di pinggangnya dari belakang. Hangat napas seseorang terasa di lehernya. Pagi, sayang. Sudah sibuk saja. Kamu bahkan belum melihat matahari terbit. Senyum CEO itu luntur dalam sekejap. Digantikan oleh senyum seorang istri. Jauh lebih lembut, lebih hangat, dan sedikit lelah. Arini mematikan tabletnya dan berbalik dalam pelukan Rendra, suaminya. Pagi. Kamu sudah rapi sekali, komentarnya tulus. Memang. Rendra tampak luar biasa. Pria itu mengenakan kemeja sutra biru tua yang pas di badan, menonjolkan bahunya yang bidang, hasil dari jam-jam panjang di gym pribadi mereka. Rambutnya ditata rapi, dan aroma parfum mahal menguar tajam. Tentu saja, Rendra tertawa kecil, memamerkan lesung pipit yang dulu membuat Arini tergila-gila. Aku ada janji penting hari ini. Oh ya? Arini sedikit mengernyit. Setahunya, Rendra tidak punya jadwal pekerjaan hari ini. Sejujurnya, Rendra tidak punya pekerjaan tetap selama 5 tahun terakhir, sejak ia memutuskan untuk membantu Arini mengurus rumah dan investasi, yang pada praktiknya berarti mengelola portofolio gaya hidupnya sendiri. Iya, kata Rendra, melepaskan pelukannya untuk mengambil segelas jus jeruk. Aku mau antar makanan ke rumah ibu. Beliau kemarin telepon, katanya kangen berat sama rendang buatanmu. Kamu masih simpan stok di freezer, kan? Sekejap, kerutan di dahi Arini lenyap. Rasa curiganya menguap, digantikan rasa hangat. Oh, tentu saja. Tentu saja aku simpan. Yang pakai daging khas dalam, kesukaan ibu. Ya sudah, nanti aku siapkan sekalian. Kamu mau berangkat sekarang? Sebentar lagi. Aku mau cium Bima dulu sebelum dia berangkat sekolah. Rendra melirik ke arah meja makan, tempat putra mereka yang berusia 7 tahun sedang sarapan sereal. Ayah? Bima berseru riang, mulutnya penuh sereal. Rendra menghampiri Bima dan mengacak-acak rambutnya. Pagi, jagoan ayah. Habiskan sarapannya, nanti telat. Bima mendongak dan mengendus. Ayah wangi sekali. Kayak mau ke pesta. Itu dia. Pikiran janggal yang tadi sempat Arini tepis, kini kembali. Anak kecil memang pengamat yang jujur. Jantung Arini berdebar sedikit lebih cepat. Ia memperhatikan suaminya lagi. Kemeja sutra. Celana katun chino yang disetrika sempurna. Jam tangan Rolex Yachtmaster, hadiah ulang tahun pernikahan dari Arini. Dan parfum itu, Arini mengenali aromanya. Oud Wood dari Tom Ford. Itu parfum spesial, parfum yang ia belikan untuk Rendra pakai saat menghadiri gala dinner atau pertemuan penting. Bukan parfum untuk sekadar mengantar rendang ke rumah ibunya di area Bintaro. Rendra tertawa, sedikit terlalu keras. Kan mau ketemu nenek? Harus wangi dong, biar nenek senang lihat ayah rapi. Iya, kan, Bunda? Rendra menoleh ke Arini, mencari konfirmasi. Arini memaksakan senyum. Iya, tentu. Rasa janggal itu tidak hilang. Ia seperti kerikil kecil di dalam sepatunya. Mengganggu, tapi belum cukup sakit untuk membuatnya berhenti berjalan. Oke, Bima, ayah tinggal dulu, ya. Nanti malam. Rendra kembali menatap Arini dengan tatapan memuja yang khas. Nanti malam aku pulang cepat. Kita makan malam berdua, ya? Sudah lama rasanya. Kita rayakan deal Singapura MU itu. Hati Arini yang tadi ragu, kini menghangat lagi. Rendra ingat. Rendra memperhatikannya. Ide bagus, katanya, suaranya melembut. Aku akan siapkan sesuatu yang spesial malam ini. Kebetulan aku baru dapat wine kiriman dari Napa Valley. Aku tidak sabar, kata Rendra. Ia berjalan ke arah Arini, mengecup keningnya dalam-dalam. Kamu memang istri terbaik, Rin. Aku berangkat dulu, ya.
Nanti aku ambil rendangnya pas jalan. Aku siapkan sekarang, kata Arini. Ia bergegas ke freezer industrial mereka, mengambil satu kotak besar rendang beku. Ia memindahkannya ke kotak bekal stainless steel yang mewah, lengkap dengan tas jinjing termal. Ia meletakkannya dengan rapi di atas counter dapur yang berkilauan. Ini, sayang. Sudah siap. Titip salam untuk ibu, ya. Pasti. Love you, kata Rendra. Ia mengambil kunci mobil sportnya, juga hadiah dari Arini, dan melangkah keluar dari penthouse dengan langkah ringan. Arini berdiri di depan jendela, memandangi lift pribadi yang membawa suaminya turun. Ia menatap kotak bekal rendang di atas meja. Rasa janggal itu masih ada. Dia bahkan tidak menyentuh kotak bekalnya. Dia bilang, nanti aku ambil, tapi dia langsung pergi. Mungkin dia mau ambil mobil dulu di basement. Arini mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia akan telepon Pak Supri, sopir Bima, untuk mengambilnya. Atau mungkin dia akan kembali lagi ke atas. Ia menunggu 5 menit. Lift tidak kembali. Arini menghela napas. Ia menepis pikiran itu. Dia hanya pelupa. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat. Sayang, rendangnya ketinggalan di meja dapur. Mau aku suruh Pak Supri antarkan ke kamu? Ia kembali ke tabletnya. Rapat dewan virtual akan dimulai pukul 8. Ia harus fokus. 1 jam berlalu. Tidak ada balasan. Arini menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Telepon, rapat virtual, menganalisis data. Ia adalah seorang predator di dunia bisnis. Ia memimpin The Tristalis Group dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan beludru. Johan, katanya dalam satu panggilan ke general manager restoran utamanya, saya tidak mau dengar alasan. Kualitas daging di cabang utama menurun 0,5% bulan ini. Cari pemasok baru. Saya tidak peduli biayanya. Kualitas, The Tristalis, adalah nomor 1. Handle it. Siap, Bu Arini. Oh iya, Bu, sekadar info. Malam ini, ruang VVIP Ruby di blok penuh oleh satu tamu. Atas nama Tuan R. Meminta dekorasi mawar penuh dan private violin. Sepertinya akan jadi tagihan besar. Bagus, kata Arini singkat. Pastikan pelayanannya flawless. Tamu VVIP adalah prioritas. Baik, Bu. Panggilan ditutup. Pukul 12 siang. Arini mengecek ponselnya. Pesannya tadi pagi baru saja dibaca. Centang biru. Tapi tetap tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon. Sibuk. Mungkin dia sedang mengobrol seru dengan ibunya, batin Arini. Pukul 3 sore. Bima pulang sekolah, diantar Pak Supri. Bunda, tadi aku dapat nilai 100. Wah, pintarnya anak Bunda. Arini memeluk putranya, mencium aroma keringat dan matahari. Bunda, tadi ayah jadi ke rumah nenek. Jadi, sayang. Tapi kok rendangnya masih di meja, Bunda? Bima menunjuk kotak bekal yang masih teronggok di counter dapur, persis di tempat Arini meletakkannya tadi pagi. Darah Arini serasa membeku. Dia lupa. Dia berbohong tentang, kembali lagi. Tapi mungkin dia benar-benar kelupaan dan langsung ke rumah ibunya? Tangan Arini gemetar sedikit saat ia mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon Rendra. Ia menelepon nomor lain. Ibu mertuanya. Halo, Bu. Apa kabar? Sapa Arini, berusaha terdengar ceria. Loh, Rini? Kabar baik, Nak. Tumben telepon jam segini? Ada apa? Tidak apa, Bu. Cuma mau tanya, Rendra ada di sana? Katanya dia mau antar rendang hari ini. Hening sejenak di seberang sana. Rendra? Tidak ada, Nak. Dia tidak bilang mau ke sini hari ini. Loh, ibu kira kalian lagi di Bali? Bukannya kemarin Rendra bilang mau ajak kamu liburan? Dunia Arini miring. Liburan, Bu? Iya, lusa kemarin dia telepon. Bilang mau ajak kamu surprise trip. Makanya ibu tidak ganggu. Arini menutup telepon dengan sopan. Tangannya mendingin. Bohong. Semuanya bohong. Dia tidak ke rumah ibunya. Dia tidak lupa mengambil rendang. Dia sengaja meninggalkannya. Dia berbohong tentang Bali.
Jadi, kemana suaminya pergi dengan kemeja sutra dan parfum mahal? Arini menatap meja makan. Ia sudah menyuruh Bei Asi mengeluarkan 2 potong Wagyu A5 terbaik untuk ditawing. Botol wine Napa Valley sudah diletakkan di wine chiller. Rencana makan malam romantis untuk merayakan kesuksesan bisnisnya. Mendadak, semua itu terasa seperti lelucon yang pahit. Pukul 7 malam. Waktu yang dijanjikan Rendra untuk pulang cepat. Arini tetap melanjutkan rencananya. Bukan lagi untuk merayakan, tapi untuk sebuah pembuktian. Ia menyuruh Bei Asi pulang lebih awal. Ia memasak steak itu sendiri, dengan sempurna. Medium rare. Saus au poivre buatannya kental dan harum. Ia menyalakan lilin. Ia membuka botol wine itu. Ia duduk di meja makan yang tertata indah. Sendirian. Pukul 8 malam. Steak di piringnya mulai dingin. Lemak putih Wagyu itu mulai mengeras di pinggirannya. Dia mengirim pesan. Kamu di mana? Terkirim. Tidak dibaca. Pukul 9 malam. Rumah itu senyap. Bima sudah tidur di kamarnya. Bei Asi sudah di pavilion belakang. Hanya ada Arini dan detak jam dinding yang mahal, yang suaranya terdengar seperti sedang mengejeknya. Dia menelepon Rendra. Tidak aktif. Pukul 10 malam. Amarah dingin mulai menjalari pembuluh darahnya, menggantikan rasa cemas. Dia telah dipermainkan. Arini berdiri. Ia berjalan ke counter dapur. Dibukanya kotak bekal itu. Aroma rendang yang kaya dan pedas, resep warisan ibunya, menguar. Makanan kesukaan ibu mertuanya. Makanan yang dijadikan alibi oleh suaminya. Arini menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Wajah seorang CEO yang sukses, kaya raya, dipuja di dunia bisnis. Dan di rumahnya sendiri, ia adalah wanita yang dibohongi, menunggu suami yang tidak pulang, di depan meja makan yang mendingin. Cukup, desisnya. Ia tidak akan menunggu lagi. Matanya menatap ponselnya. Ia teringat percakapannya dengan Johan, sang manajer. Malam ini, ruang VVIP Ruby di blok penuh. Atas nama Tuan R. Tuan R. Rendra. Jantungnya serasa diremas. Tidak mungkin. Tidak mungkin Rendra sebodoh itu. Berani membawa selingkuhannya ke restoran miliknya sendiri? Tapi semakin ia memikirkannya, semakin itu terasa masuk akal. Itu adalah arogansi Rendra. Merasa tak tersentuh karena ia adalah suami pemilik. Arini mengambil kunci mobilnya. Ia tidak berganti pakaian. Ia masih memakai lounge dress sutranya. Ia hanya menyambar trench coat hitam dari lemari. Saat ia melangkah keluar dari penthouse, matanya sedingin es di Antartika. Makan malam romantis itu batal. Pesta sesungguhnya baru akan dimulai. Lift pribadi berpanel kayu gelap itu meluncur turun 37 lantai tanpa suara. Di dalamnya, Arini Wijaya berdiri kaku. Cermin yang melapisi dinding lift memantulkan bayangannya. Seorang wanita dalam balutan trench coat hitam yang disampirkan di atas lounge dress sutranya. Rambutnya masih terikat ekor kuda, tapi beberapa helai lepas membingkai wajahnya yang pucat dan keras. Matanya, mata yang sama yang pagi tadi menganalisis grafik saham dengan ketepatan predator, kini menatap lurus ke depan, kosong namun membara. Pukul 10.15 malam. Bunyi ding pelan terdengar saat lift tiba di basement pribadi. Udara terasa dingin dan beraroma beton. Deretan mobil mewah milik mereka terparkir rapi di bawah cahaya lampu neon. Ada Rolls-Royce Ghost putih mutiara yang biasa ia gunakan dengan sopir untuk urusan bisnis. Ada G-Wagon hitam Dove yang biasa dipakai Rendra untuk bertemu teman-temannya. Arini melewati keduanya. Ia berjalan ke sudut terjauh, tempat mainannya terparkir. Sebuah Porsche Taycan Turbo S berwarna jet black metallic. Mobil listrik itu senyap, cepat, dan mematikan. Seperti dirinya malam ini. Pintu terbuka. Ia duduk di kursi pengemudi yang terasa dingin. Interior kulit berwarna merah anggur memeluk tubuhnya. Tidak ada sopir. Tidak ada asisten. Hanya dia dan amarahnya yang sedingin es. Ia menekan tombol start. Mobil itu menyala tanpa suara, hanya layar digital yang berpendar hidup. Arini menginjak pedal. Mobil itu melesat keluar dari basement menuju jalanan Jakarta yang basah. Hujan gerimis baru saja turun,
membuat aspal berkilau seperti kulit ular di bawah lampu jalan. Pikirannya berkecamuk, memutar ulang kenangan seperti film rusak. Flashback itu datang tanpa diundang. 8 tahun lalu. Ia adalah Arini, seorang koki muda brilian dengan visi besar, baru saja mendapat warisan cukup besar untuk membuka restoran pertamanya. Rendra adalah manajer event yang karismatik, disewa untuk acara peluncuran kecil restorannya. Rendra mempesona. Dia tahu cara bicara. Dia memuji ambisi Arini, bukan hanya kecantikannya. Kamu itu api, Rin, katanya malam itu, di tengah event yang sukses. Dan aku akan jadi angin yang membuat apimu makin besar. Arini, yang seumur hidupnya hanya fokus pada kerja dan validasi profesional, luluh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai wanita sekaligus sebagai pebisnis. Mereka menikah setahun kemudian. The Tristalis meledak. 1 cabang menjadi 3, lalu 7. Arini adalah otaknya. Ia adalah ahli strategi, master chef, dan negosiator ulung. Rendra adalah wajahnya. Ia yang mendampingi Arini di acara sosial. Ia yang mendukung dari rumah. 3 tahun setelah menikah, Rendra resign dari pekerjaannya. Untuk apa aku kerja di luar, sayang, bujuknya saat itu. Proyek terbesarku itu kamu dan Bima. Aku akan bantu kamu mengelola investasi kita. Arini setuju. Ia buta oleh cinta, atau mungkin oleh kenyamanan memiliki seseorang di rumah saat ia sibuk menaklukkan dunia. Kini, di dalam mobil yang melesat membelah malam, Arini tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Mengelola investasi. Investasi apa? Uang Rendra sudah lama habis. 5 tahun terakhir, Rendra hidup murni dari fasilitasnya. Kartu kredit Black Card atas nama Arini. Mobil sport hadiah ulang tahun dari Arini. Keanggotaan country club eksklusif yang dibayar oleh perusahaan Arini. Rendra bukan angin yang membesarkan apinya. Rendra adalah benalu yang menempel, mengisap kemewahan dari kerja kerasnya. Dasar bodoh, desis Arini pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Ia melihatnya. Tentu saja ia melihatnya. Ia hanya memilih untuk mengabaikannya. Ia terlalu sibuk membangun kerajaan, dan ia menganggap gaya hidup mewah Rendra adalah biaya yang wajar untuk sebuah rumah tangga yang tampak harmonis dari luar. Kini, benalu itu sudah berani membawa parasit lain ke dalam rumahnya. Ke restorannya. Pikirannya kembali fokus. Wajah Rendra yang tertawa pagi tadi. Kebohongannya tentang ibu. Parfum mahal yang dipakainya. Tuan Air ruang VVIP Ruby. Restorannya. Tempat yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Dijadikan tempat mesum oleh suaminya, menggunakan uangnya. Amarah itu mencapai puncaknya. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini soal harga diri. Ini soal penghinaan terang-terangan terhadap seluruh hidupnya. Porsche itu berhenti di lampu merah. Hujan kini turun lebih deras. Arini tidak menunggu lagi. Tangannya yang memegang setir gemetar, bukan karena takut, tapi karena murka yang murni. Ia meraih ponselnya dari dashboard. Ia tidak menelepon Rendra. Ia menekan nomor private bankernya. Pukul 10.35 malam. Tentu saja sang bankir masih mengangkatnya. Klien seperti Arini Wijaya adalah raja. Malam, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang sana terdengar profesional. Malam, Pak Darta. Saya mau Anda lakukan sesuatu. Saat ini juga? Suara Arini terdengar datar, nyaris seperti robot. Tentu, Bu. Silakan. Saya mau Anda blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Rendra Pratama. Semua kartu. Visa Infinite, Amex Black Card. Semuanya. Termasuk rekening debit gabungan kami. Bekukan semua aksesnya ke dana saya. Hening sejenak. Pak Darta pasti kaget, tapi profesionalismenya mengambil alih. Baik, Bu. Saya proses sekarang. Ada lagi? Iya, kata Arini. Saya mau Anda cek outstanding bill dari kartu-kartu itu per malam ini. Saya mau laporannya besok pagi. Siap, Bu Arini. Akan segera kami laksanakan.
Blokir atas nama Tuan Rendra Pratama, sedang diproses, selesai. Sudah aktif terblokir, Bu. Terima kasih. Arini menutup telepon. Lampu berubah hijau. Ia menginjak pedal gas. 10 menit kemudian, Porsche Taycan hitam itu berbelok mulus ke lobi utama, ke Tristalis. Restoran itu megah. Bangunan kaca 3 lantai yang berdiri seperti permata di tengah distrik bisnis. Petugas valet yang berjaga terkejut setengah mati. Pertama, sebuah Porsche Taycan melaju kencang di jam sepi. Kedua, yang keluar dari balik kemudi adalah the big boss mereka, Arini Wijaya. Sendirian. Pukul 10.45 malam. Hanya mengenakan trench coat di atas pakaian tidur. Selamat malam, Bu Arini, sapa si petugas valet, tergagap. Arini tidak menjawab. Ia melemparkan kunci mobilnya. Jangan parkir di basement. Taruh di depan. Saya tidak akan lama. Ia melangkah melewati pintu kaca otomatis yang berat. Lobi restoran itu sepi namun mewah. Aroma samar bunga lili dan truffle oil menyambutnya. Seorang resepsionis muda mendongak, matanya membelalak. Ibu Arini? Selamat malam, Bu. Di mana Johan? Tanya Arini. Suaranya dingin, menggema di lobi marmer itu. Pak Johan ada di ruangannya, Bu. Sebentar saya panggilkan. Tidak perlu. Arini berjalan melewatinya, langkah kakinya yang mantap berderap di lantai. Ia tahu persis kemana harus pergi. Ia yang mendesain tempat ini. Ia berjalan menuju koridor privat yang menuju ke ruang-ruang VVIP. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas ia mendengar sesuatu. Alunan musik biola yang lembut. Itu adalah lagu Can't Help Falling in Love. Lagu yang sama yang Rendra pilih untuk dansa pertama di pernikahan mereka. Napas Arini tercekat di tenggorokannya. Darahnya serasa mendidih. Ia berdiri di depan sebuah pintu kayu jati solid setinggi 3 meter. Ada plakat kuningan kecil di sana. Fih, Trubirum. Arini berhenti. Ia menarik napas panjang. Ia merapikan trench coatnya. Sang CEO telah tiba. Dan malam penghakiman akan segera ia mulai. Lagu Can't Help Falling in Love merembes keluar dari celah pintu kayu jati yang tebal itu. Setiap nadanya terasa seperti sayatan pisau tumpul di gendang telinga Arini. Lagu pernikahan mereka. Lagu yang Rendra bisikkan di telinganya saat mereka berdansa pertama kali sebagai suami istri, berjanji akan setia selamanya. Selamanya, desis Arini. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Tepat saat itu, sesosok bayangan bergegas menghampirinya di koridor yang temaram. Itu Johan, sang general manager. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat, napasnya terengah. Bu Arini. Astaga, Ibu, saya baru saja ditelepon resepsionis. Ibu, dengar? Johan tampak bingung, terjebak antara loyalitas pada bosnya dan ketakutan akan skandal di restorannya. Saya tidak tahu kalau, Tuan R, itu adalah Pak Rendra, Bu. Sumpah, saya baru. Saya tahu, potong Arini. Suaranya datar, tanpa emosi, yang entah kenapa membuatnya terdengar jauh lebih menakutkan daripada jika ia berteriak. Kamu tidak salah, Johan. Ia menatap pintu di depannya. Biola itu masih bermain. Terdengar tawa cekikikan seorang wanita dari dalam. Tawa yang genit dan manja. Johan, perintah Arini. Ya, Bu. Panggil 2 petugas keamanan. Suruh mereka berdiri di ujung koridor. Jangan biarkan siapapun di dalam ruangan ini keluar sampai saya beri izin. Johan menelan ludah. Baik, Bu. Segera. Ia berbicara cepat ke walkie-talkie-nya. Arini menarik napas panjang. Ia meluruskan trench coatnya. Ia bukan istri yang tersakiti yang datang untuk mengemis. Ia adalah ratu yang datang untuk mengambil kembali istananya yang dinodai. Tangannya terangkat. Ia tidak mengetuk. Dengan satu dorongan kuat, Arini membuka kedua daun pintu VVIP Ruby itu. Pintu itu berayun terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan di dalamnya. Ruangan itu, sempurna. Persis seperti yang diminta, Tuan R. Ratusan kelopak mawar merah tersebar di lantai marmer.
Lusinan lilin berkelip di setiap sudut. Di pojok ruangan, seorang pemain biola profesional yang dibayar mahal per jamnya sedang memainkan lagu mereka. Dan di tengah ruangan, di meja yang penuh dengan sisa foie gras, kerang, dan 2 botol champagne Dom Perignon Rose yang hampir kosong, duduklah mereka. Rendra, suaminya, dan seorang wanita muda yang tidak ia kenali. Wanita itu cantik, dengan gaun merah ketat yang memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya, gaun yang Arini yakin ia lihat tagihannya di kartu kredit Rendra minggu lalu. Momen itu membeku. Pemain biola adalah yang pertama menyadari. Matanya membelalak melihat sang pemilik restoran berdiri di ambang pintu. Tangannya terpeleset, menghasilkan suara decitan mengerikan dari biolanya. Musik berhenti. Rendra, yang sedang tertawa sambil mengangkat sendok berisi coklat lava cake ke mulut si wanita, membeku. Sendok itu tergantung di udara. Wanita itu, Vika, menoleh, tampak kesal karena diganggu. Ada apa sih? Kenapa musiknya berhenti? Kalimatnya terputus saat ia melihat Arini. Wajah Rendra berubah. Dari tawa riang, menjadi merah padam, lalu menjadi putih seputih kapas. Ia seperti melihat hantu. Ah, Arini, ucapnya, suaranya tergagap. Sayang, kakakmu, kok kamu di sini? Vika mengerutkan kening. Ia menatap Arini dari atas ke bawah. Melihat lounge dress di balik trench coat yang sedikit terbuka, ia mendengus sinis. Sayang, siapa dia, Ren? Pelayan? Kenapa dia boleh masuk seenaknya? Suruh dia keluar? Rendra panik. Bukan, Vik dia? Arini tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum sedingin es. Ia melangkah masuk. Klik, klik, klik. Suara hak sepatunya adalah satu-satunya bunyi di ruangan yang mendadak senyap itu. Pelayan, ulang Arini, suaranya terdengar ringan, namun mematikan. Ia berjalan perlahan mengitari meja, mengamati kemewahan yang dibayar dengan uangnya. Dekorasi mawar impor dari Ekuador. Dom Perignon Rose Vintage 2008. Pemain biola pribadi dari orkestra kota. Kamu benar-benar boros malam ini, Rendra. Arini, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Rendra buru-buru berdiri, kursinya berderit. Ini Vika. Dia klien bisnis. Iya, klien. Kami sedang merayakan deal. Tawa dingin lolos dari bibir Arini. Klien bisnis? Sejak kapan seorang pengangguran punya klien bisnis, Rendra? Deal apa yang kamu rayakan? Deal penjualan jam tangan palsu di forum online. Wajah Rendra mengeras. Malu. Kamu? Vika ikut berdiri, merasa terhina. Beraninya kamu bicara begitu sama Rendra. Kamu itu siapa? Arini akhirnya berhenti berjalan. Ia kini berdiri tepat di samping meja, di antara Rendra dan Vika. Aku? Arini menatap Rendra lekat-lekat. Matanya menyala. Aku adalah wanita yang menunggumu di rumah malam ini. Suaranya turun menjadi bisikan yang gemetar karena amarah. Aku siapkan makan malam. Aku siapkan Wagyu A5 favoritmu. Aku siapkan wine dari Napa Valley yang kamu bilang ingin sekali kamu coba. Aku menunggu karena suamiku bilang dia sedang mengantar rendang ke rumah ibunya. Rendra tersentak seolah ditampar. Sementara aku menunggu seperti orang bodoh di rumah, kamu di sini. Arini melanjutkan, suaranya kembali mengeras. Di restoranku, menggunakan uangku. Berpesta dengan... Ia melirik Vika. Pelacur ini. Jaga mulutmu, Arini, teriak Rendra, egonya yang terluka mengambil alih. Kurang ajar. Vika menjerit. Kamu yang pelacur. Berani-beraninya kamu. Itu adalah puncaknya. Arini tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya bergerak cepat. Ia mengambil gelas champagne sisa Rendra yang masih setengah penuh. Arini, dia? Cairan champagne yang dingin dan berbuih itu menyembur, menghantam wajah Rendra. Buihnya menetes dari rambutnya yang ditata rapi, membasahi kemeja sutra birunya. Rendra terkesiap, kaget. Sebelum Rendra sempat bereaksi, Arini beralih ke Vika. Dan kamu? Vika mundur selangkah, tapi terlambat. Arini menyambar gelas kaktail berwarna merah ceri milik Vika. Dear,
Cairan lengket itu menyiram wajah Vika, merusak riasan mahalnya, dan mengotori gaun merahnya. "Af, gila kamu!" Vika menjerit histeris. "Rendra, lakukan sesuatu. Panggil keamanan. Usir perempuan gila ini." Rendra, yang masih menutupi wajahnya yang basah, tampak bingung. Ia melirik ke pintu. Dua satpam berbadan tegap kini berdiri di sana, di samping Johan. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya mengawasi. "Panggil keamanan." Arini tertawa lagi. "Rendra, Vika, perkenalkan. Ini Johan, General Manager restoran ini. Dan dua pria itu, keamanan di sini." Vika tampak sedikit lega, mengira bantuan datang. "Bagus, Johan, tangkap perempuan ini. Dia menyerang saya." Johan menatap Arini. Arini memberinya anggukan kecil. Johan melangkah maju sedikit. "Maaf, Nona. Saya tidak bisa." "Apa maksudmu tidak bisa?" bentak Vika. "Pecat dia, Ren. Pecat orang ini." "Oh, dia tidak bisa memecat Johan," sahut Arini. "Kenapa tidak?" Arini mengambil serbet bersih, mengelap jari-jarinya yang basah dengan tenang. Ia menatap Vika, senyum CEO-nya kini kembali, dingin, berkuasa, dan penuh kemenangan. "Karena Rendra tidak punya kuasa apa-apa di sini. Sama sepertimu." "Apa maksudmu?" Vika mulai curiga. "Kamu tadi bertanya," kata Arini, "siapa yang punya restoran ini?" Ia menoleh ke manajernya. "Johan, tolong beritahu Nona ini, siapa nama yang tertera di akta kepemilikan The Tristalis Group." Johan berdiri tegak. Suaranya jelas dan lantang, menggema di ruangan yang tadinya romantis itu. "Arini Wijaya, pemilik tunggal." "Beliau, Bu." Waktu seolah berhenti. Wajah Vika berubah dari amarah, menjadi bingung, lalu menjadi ngeri saat kepingan puzzle itu menyatu. Ia menatap Rendra, lalu menatap Arini. Rendra hanya bisa menundukkan kepalanya, hancur. Dia tahu dia kalah telak. "Selamat datang di restoranku," bisik Arini. "Dan pestamu sudah resmi selesai." Keheningan yang pecah di ruang VVIP Ruby terasa pekat dan memekakkan. Pemain biola sudah lama menyelinap pergi, meninggalkan tiga sosok utama dalam drama yang memalukan ini. Vika adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang cantik, kini ternoda maskara luntur dan noda kaktel, memucat. Apa maksudnya, pemilik?" Vika menoleh panik ke Rendra, suaranya bergetar. Dia istrimu?" "Istri yang itu?" Rendra tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai yang bertabur kelopak mawar, bahunya merosot. Pria karismatik yang pagi tadi berdandan rapi itu kini tampak basah, menyedihkan, dan kalah total. "Ren, jawab aku," desak Vika, nadanya mulai histeris. Dia akhirnya sadar telah masuk dalam perangkap yang salah. Arini mendecakkan lidahnya, seolah bosan. Drama yang menyedihkan. "Johan." "Ya, Bu." "Pestanya sudah selesai. Tolong urus pembayaran pemain biolanya, ambil dari kas operasional. Suruh dia pulang." Arini berbicara dengan tenang, seolah sedang membereskan sisa rapat dewan yang membosankan. "Baik, Bu." Johan memberi isyarat, dan dua satpam yang berjaga di pintu segera mengawal pemain biola yang ketakutan itu keluar. Kini hanya tersisa mereka berempat. Arini, Rendra, Vika, dan Johan yang berdiri di dekat pintu seperti seorang algojo. Arini berjalan kembali ke meja. Ia mengabaikan tatapan ngeri Vika dan tatapan memohon Rendra. Ia duduk dengan anggun di salah satu kursi, menyilangkan kakinya. Kontras yang sempurna dengan dua orang yang berdiri kotor di hadapannya. "Nah," kata Arini, nadanya ringan. "Mari kita selesaikan urusan malam ini." Ia menatap Johan. "Tagihannya." Satu kata itu diucapkan dengan ketegasan yang mutlak. Johan, yang rupanya sudah menyiapkan ini sejak Arini tiba, melangkah maju. Ia membawa map kulit hitam yang tebal, berisi tagihan. Arini tidak mengambilnya. Ia hanya mengangguk ke arah Rendra. "Berikan padanya." Johan meletakkan map itu di depan Rendra. Tangan Rendra gemetar hebat saat membukanya. Vika menjulurkan lehernya untuk melihat. Matanya nyaris keluar dari rongganya.
Total tagihan, Rp112.550.000, Rp112.550.000. Rinciannya ada di sana. Sewa eksklusif VIP Ruby Room, biaya dekorasi mawar impor, Champagne Dome Perignon Rose 2008, 2 botol, Lobster Thermidor, Foyer Grasse de Canard, Wagyu A5 Striploin, dessert platter, dan biaya private performance musisi. 112 juta? Bisik Vika, suaranya seperti tercekik. Ren, kamu gila? Rendra menelan ludah. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya, bercampur dengan sisa champagne yang mulai mengering. Egonya sebagai pria mengambil alih untuk terakhir kalinya. Coba segera. Rendra mencoba tertawa, meski terdengar parau. Kamu kira aku tidak bisa bayar, Arini? Kamu meremehkanku. Ia merogoh saku celananya dengan gerakan kasar, mengeluarkan dompet kulit buayanya. Dompet yang juga dibeli Arini. Ia membanting American Express Black Card-nya ke atas meja. Ini, pakai ini, bentaknya. Dan sisanya, ambil saja buat tip. Arini tersenyum tipis. Tentu. Ia menatap Johan. Johan, tolong proses. Johan memberi isyarat. Seorang kasir senior masuk dengan mesin EDC portable. Dengan tangan yang sedikit gemetar, kasir itu mengambil kartu tersebut. Gesek. Pip, pip, pip. Kasir itu memucat. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Deting. Wajah Rendra memerah. Apa? Itu tidak mungkin. Mesin kalian pasti rusak. Coba lagi. Sudah, Pak. Coba lagi, teriak Rendra. Kasir itu menggeseknya lagi. Hasilnya sama. Detlinen. Pakai yang ini. Rendra panik. Ia melempar kartu Visa Infinite-nya. Gesek. Pip, pip, pip. Deten, Pak. Sialan. Rendra kini membongkar seluruh isi dompetnya. Ia melemparkan kartu debit private banking-nya. Ini pasti bisa. Cek saldonya. Kasir itu mengganti mode mesinnya. Masukkan PIN. Rendra menekan angkanya dengan kasar. Mesin itu memproses. Lalu, transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Itu adalah paku terakhir di peti mati Rendra. Dunia seakan runtuh. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi putih seputih tulang. Dia ingat sekarang. Dia ingat ponselnya tidak aktif. Dia ingat Arini punya koneksi perbankan pribadi. Dia menoleh ke Arini, napasnya tersengal. Arini menatapnya dengan tatapan pura-pura bingung. Ada masalah, Rendra? Kenapa kartu-kartu yang tagihannya selalu aku bayar setiap bulan, tiba-tiba tidak berfungsi malam ini? Mata Rendra membelalak ngeri. Kamu? Bisiknya. Kamu yang melakukan ini. Kamu memblokir semuanya. Tentu saja, jawab Arini ringan. Pukul 10:35 malam tadi. Tepat saat aku memutuskan untuk menjemputmu dari rumah ibumu yang ternyata tidak pernah kamu kunjungi. Kebenaran itu menghantam Vika seperti kereta barang. Apa? Pekit Vika, berbalik menatap Rendra. Kartu dia? Kamu pakai kartu istrimu selama ini? Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu pengusaha properti sukses. Kamu bilang kamu single. Diam, Vika, bentak Rendra, panik. Dasar penipu. Laki-laki miskin. Vika histeris. Ia sadar ia baru saja menghabiskan malam romantis dengan pria yang tidak punya apa-apa. Arini? Saya kan? Rendra kini beralih ke Arini, suaranya melunak menjadi rengekan memohon. Jangan permalukan aku seperti ini. Di depan dia, di depan stafmu. Aku suhumu. Arini tertawa. Tawa yang keras dan lepas, tapi tanpa humor sedikit pun. Suamiku? Suamiku sedang mengantar rendang untuk ibunya. Suamiku berjanji pulang untuk makan malam denganku. Kamu? Arini menunjuk wajah Rendra. Kamu adalah pencuri. Kamu penipu. Dan kamu harus bayar tagihanmu. Tapi aku tidak punya uang, Rendra akhirnya mengaku. Itu adalah kalimat paling jujur yang ia ucapkan seharian ini. Aku tahu, kata Arini. Ia berdiri. Tagihannya 112 juta.
Kalian menikmati pestanya, kalian yang bayar. Tapi, karena kalian berdua ternyata gelandangan yang menyamar, Arini menatap Johan. Johan, dapur kita masih kekurangan tenaga cuci piring shift malam, kan? Johan, yang sudah mengantisipasi ini, mengangguk tegas. Betul, Bu. Area pot wash di basement sedang kewalahan. Dan area toilet lobby dan toilet staff perlu di deep cleaning sebelum shift pagi masuk. Sempurna, kata Arini. Ia kembali menatap pasangan yang ketakutan itu. Senyumnya kini benar-benar hilang, digantikan oleh tatapan dingin seorang hakim. Kalian punya dua pilihan, kata Arini. 1, saya panggil polisi sekarang juga. Saya seret kalian ke kantor polisi dengan tuduhan penipuan, makan dan minum tanpa bayar. Kalian akan menginap di sel malam ini. Rendra dan Vika memucat. Atau pilihan kedua, lanjut Arini. Kalian bekerja. Kalian lunasi tagihan 112 juta itu. Di sini. Malam ini. Sampai matahari terbit. Arini melirik Rendra yang masih memakai kemeja sutranya. Kamu, Rendra. Kamu akan cuci semua piring kotor, panci berminyak, dan kuali gosong di dapur basement. Lalu ia menatap Vika, yang masih gemetar dalam gaun merahnya yang mahal. Dan kamu, pelakor? Kamu akan menyikat setiap inci toilet di restoran ini. Toilet tamu, toilet staff. Sampai bersih dan kinclong. Ambil ponsel mereka, Johan, perintah Arini. Dan berikan mereka seragam. Aku tidak mau. Vika menjerit. Kamu tidak bisa memaksaku. Satpam di pintu melangkah maju. Arini tersenyum dingin. Oh, aku bisa. Pilih sekarang, sikat toilet, atau sel polisi. Wajah Vika pucat pasi. Ancaman, sel polisi, jauh lebih menakutkan daripada sikat toilet. Menginap di sel, difoto wartawan, namanya hancur di media sosial, karirnya sebagai model dan influencer, yang ia banggakan pada Rendra, akan tamat. Rendra tahu Arini tidak main-main. Ia tahu tatapan mata istrinya itu. Itu adalah tatapan mata sang CEO, tatapan yang sama saat Arini memutuskan memecat direktur yang korupsi. Dingin, final, dan tanpa ampun. Jangan polisi, Rin. Tolong. Rendra adalah yang pertama pecah. Harga dirinya sudah hancur berkeping-keping. Kami akan kerja. Vika menatap Rendra dengan ngeri. Apa? Kerja? Kamu gila, Ren? Kerja di? Diam, Vika, bentak Rendra, amarahnya kini beralih pada wanita simpanannya. Kamu tidak mengerti? Kita tidak punya pilihan. Dia akan benar-benar memenjarakan kita. Vika terisak, campuran antara marah dan takut. Air matanya yang hitam karena maskara luntur mengotori pipinya. Dia menatap Arini dengan kebencian murni. Kamu iblis. Arini tersenyum tipis. Pilihan yang bijak. Johan. Ya, Bu. Ambil ponsel mereka. Dua satpam yang sejak tadi berjaga di pintu melangkah maju. Rendra dan Vika tidak berani melawan. Mereka menyerahkan iPhone terbaru mereka, dua-duanya, tentu saja, dibeli dengan kartu kredit Arini. Dan sekarang, kata Johan, suaranya kini tegas, mengambil alih komando operasional. Ikut saya. Arini bersandar di kusen pintu, menyilangkan tangannya. Ia ingin melihat ini. Johan tidak membawa mereka lewat koridor VVIP yang mewah. Ia mendorong pintu servis berlapis baja tahan karat. Pemandangan seketika berubah. Dari keanggunan ruang rubi yang temaram, mereka terlempar ke jantung operasional restoran. Ini adalah dunia lain. Ruangan itu terang benderang oleh lampu neon. Panas dari kompor-kompor raksasa menyengat kulit. Udara penuh dengan uap, aroma kaldu, dan teriakan koki. Lantainya dari baja anti-selip, sedikit basah. Para staf dapur yang sedang sibuk membereskan shift malam menoleh, bingung melihat Johan menggiring dua orang berpakaian pesta yang basah kuyup. Lewat sini, kata Johan, tanpa mempedulikan tatapan mereka. Ia membawa Rendra dan Vika ke ruang ganti staf di basement. Ruangan itu kecil, berbau keringat dan deterjen murah. Johan membuka satu loker dan melempar dua set pakaian ke lantai. Ganti. Sekarang. Untuk Rendra,
Sebuah seragam overall berbahan kain twill kasar berwarna abu-abu yang biasa dipakai teknisi gedung. Lengkap dengan celemek karet tebal berwarna hitam yang kaku dan sudah bernoda. Untuk Vika, satu setel seragam cleaning service berwarna biru pudar, ukurannya jelas terlalu besar. Dan sepasang sepatu bot karet kuning. Aku tidak mau pakai ini. Vika memekik ngeri, menatap seragam itu seolah itu adalah bangkai tikus. Pilihan lainnya adalah seragam tahanan berwarna oranye. Pilih, kata Johan dingin. Ia menutup pintu, memberi mereka privasi yang terpaksa. Di dalam, terjadi pergulatan yang memalukan. Vika menangis saat harus bersusah payah melepaskan gaun merah ketatnya. Rendra merobek kemeja sutranya yang basah dengan frustrasi. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Arini nyaris tertawa. Pemandangan di depannya begitu kontras. Rendra, pria yang pagi tadi gagah dengan parfum Tom Ford, kini tenggelam dalam overall abu-abu. Celemek karet itu membuatnya tampak seperti tukang jagal. Dan Vika, oh, Vika. Influencer glamor itu tampak konyol. Seragam birunya kebesaran, dan sepatu bot kuning itu membuatnya seperti badut yang menyedihkan. Rambutnya yang tadi ditata indah kini lepek dan acak-acakan. Nah, kata Arini, melangkah maju. Jauh lebih cocok dengan status kalian. Ia memberi isyarat. Ikut aku. Tur pertama untuk pekerjaan baru kalian. Arini berjalan memimpin, Johan dan 2 satpam mengikuti di belakang. Pertama, ia membawa Rendra. Mereka menuruni tangga besi yang curam ke sub-basement. Ini adalah area yang bahkan tidak diketahui tamu. Panasnya semakin menyengat. Berisik. Ini adalah pot wash area. Neraka bagi staf dapur. Di sudut ruangan, tumpukan panci, wajan besi, dan kuali raksasa membunuh. Semuanya hitam oleh kerak gosong, berminyak, dan masih panas. Seorang pria paruh baya kurus, Pak Udin, kepala cuci piring, sedang menyemprot sebuah panci dengan selang air bertekanan tinggi. Pak Udin, panggil Arini. Pak Udin menoleh, kaget melihat Bu Arini ada di wilayahnya. Iya, Bu. Ini Rendra, kata Arini, nadanya santai. Tenaga kerja baru. Dia akan bantu Bapak malam ini. Sampai semua tumpukan itu, Arini menunjuk gunung panci, bersih seperti baru. Sampai subuh. Pak Udin menatap Rendra, lalu menatap Arini, bingung. Dia jelas mengenali Rendra sebagai suami pemilik. Jangan khawatir, Pak Udin, kata Arini, membaca kebingungan pria itu. Dia di sini untuk melunasi hutang. Pastikan dia bekerja keras. Dia tidak boleh istirahat, tidak boleh merokok. Mengerti? Baik, Bu. Mengerti, kata Pak Udin, kini tatapannya mengeras. Arini aku? Rendra menatap tumpukan panci itu dengan ngeri. Tangannya yang biasa memegang stik golf kini gemetar. Sarung tangan ada di sana, kata Arini, menunjuk sepasang sarung tangan karet tebal. Mulai. Atau saya panggil polisi. Rendra, dengan napas berat, terpaksa mengambil sarung tangan itu. Pak Udin memberinya sikat kawat baja. Rendra mengambil panci pertama, yang masih penuh sisa lemak foie gras yang membeku. Bau amis menyeruak. Dia hampir muntah. Arini tersenyum puas. Selamat bekerja, Tuan R. Ia berbalik. Sekarang, giliranmu, katanya pada Vika. Arini membawa Vika kembali ke lantai atas. Restoran utama sudah kosong. Para tamu terakhir sudah pulang. Johan sudah menyiapkan sebuah troli cleaning service untuk Vika. Penuh dengan ember, kain pel, cairan pembersih berbau kimia tajam, dan sikat toilet. Kamu, kata Arini, menunjuk ke toilet tamu pria di lobi. Toilet marmer yang mewah. Mulai dari sini. Lalu toilet wanita. Lalu toilet VVIP di atas. Dan terakhir toilet staff di basement. Wajah Vika mengkerut jijik. Toilet pria? Aku harus membersihkan kloset. Tentu saja. Kloset, wastafel, urinoir. Lantainya harus kamu sikat, bukan cuma dipel. Sampai kinclong. Johan dan Satpam akan mengawasimu. Aku tidak mau. Vika melempar spons ke lantai. Aku bukan Mbak. Plah, Arini tidak bisa menahan diri. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Vika.
Bukan tamparan istri yang cemburu, tapi tamparan seorang bos yang marah karena pegawainya membangkang. Dengar, desis Arini, mencengkeram dagu Vika. Di restoran ini, aku adalah hukum. Kamu, malam ini, lebih rendah dari kotoran di sepatu botmu itu. Kamu akan bekerja. Kamu akan menyikat. Atau kamu akan membusuk di sel. Pilih. Vika gemetar hebat, memegangi pipinya yang merah. Rasa takut akhirnya mengalahkan harga dirinya. Sambil menangis sesenggukan, ia mengambil sikat toilet itu. Ia mendorong trolinya, membuka pintu toilet pria, dan memulai pekerjaannya yang paling memalukan. Pukul 1.30 dini hari. Arini berdiri di lobi utama restorannya yang sepi. Ia bisa mendengar dari kejauhan, dentingan logam beradu dari basement tempat Rendra menggosok panci. Dan ia bisa mencium bau kimia dari toilet tempat Vika sedang menyikat urinoir. Johan berdiri di sampingnya. Bu Arini, saya dan Satpam akan mengawasi mereka semalaman. Ibu sebaiknya pulang. Ibu pasti lelah. Arini menatap pantulan dirinya di kaca. Ia memang lelah. Tapi ini adalah rasa lelah yang puas. Kamu benar, Johan. Terima kasih, kata Arini. Beri mereka roti dan air putih jam 3 pagi. Saya tidak mau mereka pingsan sebelum pekerjaan selesai. Tapi jangan beri yang lain. Baik, Bu. Arini berjalan keluar dari pintu utama restorannya. Udara malam terasa sejuk dan bersih setelah hujan. Porsche hitamnya menunggu. Dia masuk ke mobil, menyalakan mesin. Malam yang panjang baru saja dimulai untuk Rendra dan Vika. Tapi bagi Arini, perang ini sudah ia menangkan. Ia melaju pulang. Pulang ke rumahnya. Ke Bima, putranya. Di basement, Rendra baru saja menyelesaikan panci ketiga. Tangannya melepuh. Punggungnya sakit. Dan tumpukan panci itu seolah tidak berkurang. Di toilet lobby, Vika menangis saat membersihkan kotoran yang ditinggalkan tamu terakhir. Kukunya yang mahal patah satu. Malam itu, di restoran mewah itu, keadilan sedang ditegakkan. Bukan oleh hukum, tapi oleh seorang istri yang dikhianati. Pukul 2 pagi. Penthouse Arini Wijaya. Porsche Taycan hitam itu meluncur masuk ke basement pribadi tanpa suara, kembali ke sarangnya. Arini melangkah keluar dari mobil. Hening. Lobi apartemen mewah itu sepi. Ia naik lift pribadi langsung ke unitnya. Saat pintu terbuka, suasana kontras langsung menghantamnya. Rumahnya hangat, bersih, dan beraroma samar vanila dari reed diffuser mahalnya. Sangat berbeda dari neraka dapur berminyak dan toilet berbau pesing yang baru saja ia tinggalkan. Hal pertama yang Arini lakukan adalah berjalan ke kamar putranya. Pintu kamar Bima terbuka sedikit. Di bawah cahaya lampu tidur berbentuk bulan, ia bisa melihat putranya tertidur lelap, memeluk boneka dinosaurusnya. Wajahnya damai, polos, tidak tahu apa-apa tentang drama kotor yang baru saja diakhiri ibunya. Arini berdiri di sana selama 5 menit penuh. Amarah yang tadi membara di dadanya kini mengeras menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih solid. Tekad. Ini bukan lagi tentang Rendra. Ini tentang melindungi dunia kecil yang damai ini. Melindungi Bima. Melindungi kerajaan yang ia bangun untuk masa depan putranya. Ia mengecup pelan kening Bima. Bunda akan selesaikan ini, bisiknya. Arini tidak tidur. Ia berjalan ke ruang kerjanya yang menghadap kota. Ia menyalakan laptopnya. Pemblokiran kartu tadi baru permulaan. Sekarang, saatnya operasi pembersihan total. Pukul 2.15 pagi. Ia mengirim email pertama. Kepada David, pengacara utama, Wijaya Legal Group, subjek, gugatan cerai. Segera David, siapkan berkas gugatan cerai talak atas nama saya, Arini Wijaya, terhadap Rendra Pratama. Alasan, perselingkuhan dan penelantaran, Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Saya mau hak asuh anak penuh atas Bima Wijaya. Bukti kuat, saya memiliki rekaman CCTV penuh dari VVIP Ruby, The Tristalis, malam ini, tanggal 23 Oktober, beserta kesaksian seluruh staf jaga. Saya ingin ini didaftarkan di pengadilan agama besok pagi. Saya tidak mau mediasi. Pukul 2.20 pagi. Email kedua. Kepada Kepala Keamanan Gedung Apartemen Subjek, pencabutan akses,
Rendra Pratama mulai pukul 7 pagi ini, cabut semua akses lift pribadi atas nama Rendra Pratama ke unit penthouse 37A. Dia bukan lagi penghuni. Jika dia datang, jangan biarkan naik. Hubungi saya atau Johan. Pukul 2.25 pagi. Email ketiga. Kepada Johan, YM Tristalis, subjek. Penyelesaian malam ini Johan, setelah pekerjaan mereka selesai subuh nanti, sita seragam staf. Berikan mereka pakaian ganti paling murah yang bisa ditemukan satpam di minimarket. Kembalikan ponsel mereka. Usir mereka lewat pintu servis belakang, pintu sampah. Saya tidak mau mereka keluar lewat lobi. Transfer 50 juta ke rekening perempuan itu. Biaya jasa. Saya akan kirimkan nomor rekeningnya. Arini bersandar. Membayar Vika adalah langkah terakhirnya. Itu adalah penghinaan pamungkas. Vika bukan selingkuhan. Vika hanyalah pelacur yang disewa Rendra. Dan Arini, sebagai majikan yang baik, yang membayar tagihannya. Ia telah menghancurkan Rendra secara finansial, menghukumnya secara fisik, dan kini, ia menghancurkan egonya dengan menunjukkan bahwa perselingkuhannya pun, ia yang bayar. Pukul 3 pagi. Potwash area, The Tristalis. Aku bukan anjing. Rendra melempar 2 lembar roti tawar kering itu ke lantai yang kotor. Kemeja overalnya basah kuyup oleh keringat dan air cucian kotor. Tangannya yang biasa mulus kini merah, melepuh, dan terasa perih luar biasa. Pak Udin, si kepala cuci piring, hanya menatapnya datar. Satpam yang mengantar makanan itu mengangkat bahu. Perintah Bu Arini, kata satpam itu. Hanya roti dan air putih. Jika Bapak tidak makan, Bapak tidak akan punya tenaga. Jika pekerjaan tidak selesai sebelum jam 6 pagi, Bu Arini akan menelepon polisi. Mata Rendra liar. Dia melihat ketumpukan panci yang sepertinya tidak berkurang. Dia melihat ke lantai. Dengan tangan gemetar karena marah dan lelah, ia memungut roti itu. Kotoran dan debu menempel. Dia memakannya. Seperti binatang. Dia lapar, lelah, dan hancur. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia menyalahkan Arini. Dia menyalahkan Vika. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Lihat saja, Rin, batinnya sambil mengunyah roti keras itu. Lihat saja nanti kalau aku pulang. Aku akan memohon, dan kamu akan memaafkanku. Kamu selalu memaafkanku. Pukul 3.15 pagi. Toilet staff, The Tristalis. Vika terduduk di lantai, bersandar di dinding yang kotor. Dia baru saja selesai membersihkan toilet staf pria. Baunya 10 kali lebih buruk dari toilet tamu. Dia memakan rotinya sambil menangis tanpa suara. Sepatu bot kuning itu menyakiti kakinya. Kuku manicurenya patah 3. Tubuhnya sakit semua karena membungkuk dan menyikat. Dia mengutuk Rendra. Penipu. Gembel, bilangnya pengusaha. Dia memikirkan iPhone-nya. Dia harus keluar dari sini. Dia harus menghubungi klien lainnya. Dia bersumpah, begitu dia bebas, dia akan menghilang dari kehidupan Rendra. Pukul 5.45 pagi. Gang belakang, area sampah, The Tristalis. Adzan subuh baru saja selesai berkumandang. Langit Jakarta berubah dari hitam pekat menjadi biru kelam. Udara pagi yang dingin menusuk tulang. Brat! Pintu servis dari besi itu didorong terbuka dari dalam. Rendra dan Vika terlempar keluar, tersandung ke gang yang basah dan bau sampah sisa restoran. Mereka tidak lagi memakai seragam staf yang kotor. Johan telah melaksanakan perintah Arini. Keduanya kini memakai pakaian paling memalukan. Kaos oblong putih polos murahan dan celana training kebesaran yang dibeli satpam di Indomaret terdekat. Pakaian pesta mereka yang mahal telah dibuang di kantong sampah. Ponsel kalian, kata Johan dingin, melempar 2 iPhone itu ke tumpukan kardus bekas. Pekerjaan kalian lunas. Sekarang pergi. Kalian di blacklist permanen dari seluruh properti Wijaya Group. Pintu besi itu dibanting tertutup dan dikunci dari dalam. Rendra dan Vika terduduk di aspal yang basah. Lelah, kotor, bau, dan terhina. Sialan! Sialan! Rendra memukul kardus. Tangannya yang melepuh menjerit kesakitan. Dia buru-buru menyalakan ponselnya. Dia harus menelepon Arini.
Dia harus pulang. Dia harus mandi air panas. Dia akan memohon. Vika juga menyalakan ponselnya. Dia hanya ingin memesan taksi online dan pergi sejauh mungkin. Saat ponsel mereka menyala, rentetan notifikasi masuk. Vika terbelalak. Sebuah notifikasi e-banking muncul. Transfer berhasil. 50 juta rupiah dari Arini Wijaya Memo, biaya jasa. Selamat menikmati. Vika menatap layar itu. 50 juta. Dia dibayar. Istri Rendra membayarnya. Dia tertawa. Tawa yang parau dan histeris. Sementara itu, Rendra menatap ponselnya dengan ngeri. Tidak ada sinyal. Bukan. Sinyal penuh. Dia membuka aplikasi bannya. Rekening Anda dibekukan. Dia membuka e-wallet. Saldo 0 rupiah. Dia mencoba menelepon Arini. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda. Dia mencoba menelepon sopirnya. Tidak diangkat. Menelepon asisten rumah tangganya. Tidak diangkat. Arini pasti sudah memperingatkan mereka. Ren. Vika tertawa sambil menunjukkan layar ponselnya. Lihat, istrimu membayarku. Dia membayarku karena sudah menemanimu. Itu adalah tamparan terakhir bagi Rendra. Setidaknya aku dibayar. Vika berdiri, tertatih-tatih. Kamu bahkan tidak bisa membayarku. Kamu penipu. Dia menatap Rendra, yang masih terduduk di antara sampah, dengan jijik. Selamat tinggal, gembel. Vika berjalan tertatih-tatih, menyeringai seperti orang gila. Uang 50 juta itu adalah kompensasi yang cukup untuk semalam yang memalukan. Dia akan pergi ke salon terbaik, lalu berlibur. Rendra ditinggal sendirian di gang bau sampah itu. Dia marah. Dia panik. Dia kedinginan. Arini tidak bisa melakukan ini padaku. Dia tidak punya uang sepeser pun. Tapi dia tahu kemana harus pergi. Dia akan pulang. Dia akan masuk ke penthouse. Arini mungkin memblokir teleponnya, tapi Arini tidak mungkin menguncinya keluar dari rumahnya sendiri. Dengan sisa tenaga, Rendra bangkit. Dia mulai berjalan tertatih-tatih. Pulang. Dia tidak tahu, mimpi buruknya justru baru akan dimulai. Pukul 6.15 pagi. Jalanan utama Jakarta sudah mulai ramai. Para pekerja kantoran bergegas di trotoar, mobil-mobil mewah dan ojek online berebut jalan. Di antara keramaian pagi yang sibuk itu, ada satu sosok yang berjalan pincang melawan arus. Rendra. Dia berjalan kaki lebih dari 3 kilometer dari restoran ke apartemennya. Setiap langkah terasa menyakitkan. Celana training murahan itu menggesek kulitnya yang kotor. Bau sampah dari gang belakang restoran menempel lekat di tubuhnya, bercampur keringat asam karena kelelahan. Tangannya yang melepuh perih. Orang-orang meliriknya. Mereka melihat seorang pria berantakan, tampak seperti gelandangan, berjalan terhuyung-huyung di kawasan paling mahal di Jakarta. Rendra menundukkan kepalanya, menahan malu. Tapi rasa malu itu dengan cepat tertutup oleh amarah. Arini tidak bisa melakukan ini padaku. Beraninya dia akan sampai di rumah. Dia akan mandi air panas. Dia akan memakai pakaiannya. Lalu, dia akan menghadapi Arini. Dia akan memohon. Dia akan mengancam. Dia akan melakukan apa saja. Dia akan mengingatkan Arini tentang Bima. Ya, Bima. Arini tidak mungkin menghancurkan ayah dari anaknya sendiri. Setengah jam kemudian, dengan napas terengah-engah, Rendra tiba di depan lobi megah penthouse-nya. Dia menghindari lobi utama. Dia tahu penampilannya akan menimbulkan masalah. Dia berjalan ke pintu samping, menuju lift pribadi yang langsung terhubung ke unit mereka. Dia menempelkan ibu jarinya ke pemindai sidik jari. BIP. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Rendra tertegun. Dia mencobanya lagi. Dan lagi. Akses ditolak. Sialan, desisnya. Arini telah mencabut akses sidik jarinya. Dia mencoba kartu akses cadangan yang selalu ada di dompetnya, yang secara ajaib tidak diambil Arini. Dia menempelkan kartu itu. Akses ditolak. Panik kini benar-benar menjalari dirinya. Dia dibuang. Benar-benar dikunci. Tidak ada pilihan lain.
Dengan menahan malu yang luar biasa, Rendra berjalan ke lobi utama yang berkilauan. Dua resepsionis pagi yang cantik dan wangi menatapnya dengan kaget, lalu jijik. Pria ini bau dan kotor. Maaf, Pak. Ada yang bisa dibantu? Area ini hanya untuk penghuni, kata salah satu resepsionis. Tangannya sudah bersiap di bawah meja untuk menekan tombol keamanan. Saya Rendra Pratama. Saya tinggal di penthouse. Unit 37A, bentak Rendra. Resepsionis itu mengerutkan kening. Dia mengenali nama itu, tapi tidak mengenali wajah pria di depannya. Pria yang dia kenal, Pak Rendra, selalu necis dan wangi. Pak Rendra, ulangnya, ragu. Ya, telepon istri saya. Arini Wijaya. Suruh dia buka akses liftnya. Cepat. Resepsionis yang lebih senior mengenali suara itu. Matanya membelalak. Pak Rendra? Dia buru-buru mengangkat gagang telepon intercom. Selamat pagi, Bu Arini. Raf mengeluh. Ini, ada Pak Rendra di lobi. Boleh? Suara Arini terdengar dari speaker telepon, jernih, dingin, dan tenang. Selamat pagi, Mbak. Saya rasa ada kesalahan. Tapi, Bu, ini... Saya tidak punya urusan dengan gelandangan manapun pagi ini. Saya sedang sibuk sarapan dengan putra saya. Jika dia membuat keributan, panggil keamanan dan usir dia. Jika dia melawan, panggil polisi. Terima kasih. Klik. Sambungan terputus. Resepsionis itu menatap Rendra dengan takut. Rendra menatap telepon itu dengan tidak percaya. Gelandangan, bisiknya. Dia menyebutku gelandangan. Egonya meledak. Dia lupa rasa lelahnya. Dia lupa rasa sakitnya. Yang ada hanya amarah murni. Arini, teriaknya, menggedor meja resepsionis. Ari, buka pintunya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Itu rumahku juga. Setengah harta itu milikku. Harta? Teriakannya menggema di lobi marmer yang sepi. Satpam. Resepsionis itu panik, menekan tombol alarm. Dua satpam berbadan tegap berlari masuk. Mereka mengenali Rendra. Tapi mereka juga tahu siapa yang membayar gaji mereka. Pak Rendra, tolong jangan buat keributan, kata salah satu satpam, mencoba bersikap sopan namun tegas. Jangan sentuh aku. Ini rumahku. Biarkan aku naik. Rendra meronta. Ting. Di tengah kekacauan itu, lift service di sudut lobi terbuka. Bukan lift pribadi yang mewah, tapi lift barang. Bei Asih, asisten rumah tangga mereka, keluar dari lift. Ia mendorong sebuah troli barang yang besar. Di atas troli itu, tidak ada barang mewah. Hanya ada 5 kantong sampah hitam besar yang diikat rapat, dan 1 koper kain murah yang sudah butut, koper yang Rendra bawa saat pertama kali pindah ke apartemen Arini 8 tahun lalu. Rendra berhenti meronta. Bei Asih? Itu apa? Bei Asih tidak berani menatap mata Rendra. Ia menunduk, suaranya bergetar. Ini barang-barang Bapak? Barang-barangku? Di kantong sampah. Rendra tertawa getir. Apa maksudnya ini, Bei? Bei Asih, dengan tangan gemetar, membuka ikatan salah satu kantong sampah. Ia menarik sesuatu dari dalamnya. Sebuah jas. Ermenegildo Zekna. Setelan jas seharga 80 juta yang Arini belikan untuknya. Jas itu telah digunting. Dipotong-potong menjadi kain perca yang tidak berharga. Mata Rendra terbelalak ngeri. Dia merobek kantong sampah lainnya. Kemeja-kemeja sutranya, robek. Celana chino mahalnya, ternoda pemutih. Sepatu-sepatu Gucci dan Pradanya patah di bagian tumit. Semua pakaian mahalnya telah dihancurkan. Arini, dia gila? Bisik Rendra. Ibu bilang, cicit Bei Asih, hampir menangis. Barang-barang Bapak yang masih ada harganya, sudah Ibu sita? Jam tangan, laptop, semuanya. Untuk mengganti biaya kerugian yang Bapak timbulkan. Bei Asih menunjuk koper butut di sudut troli. Ibu bilang, ini pakaian Bapak waktu pertama kali datang. Ibu bilang, Bapak boleh ambil ini. Rendra menatap koper butut itu. Lalu menatap tumpukan sampah yang tadinya adalah pakaian desainernya.
Ibu juga bilang? Bei asih menelan ludah. Bapak sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Keluar, Rendra berbisik. Apa, Pak? Keluar, pergi dari sini. Rendra mengamuk, menendang troli itu hingga kantong sampahnya berjatuhan, memperlihatkan sisa-sisa hidupnya yang hancur. Pak, Pak? Satpam kini mencengkeram lengan Rendra. Lepaskan aku. Arini. Mereka mulai menyeretnya. Rendra, yang kehabisan tenaga, tak bisa lagi melawan. Kakinya diseret melintasi lantai marmer yang berkilauan. Mereka menyeretnya melewati pintu kaca otomatis. Itu rumahku. Lepaskan. Buk. Tubuh Rendra dilempar begitu saja ke trotoar di depan lobi. Tepat di tempat taksi-taksi mewah menurunkan tamu. Dua satpam itu kemudian melemparkan 5 kantong sampah hitam dan 1 koper butut itu ke sampingnya. Pergi, atau kami panggil polisi, kata satpam itu, lalu kembali masuk dan pintu kaca tertutup. Rendra Pratama terduduk di trotoar. Di tengah pagi yang sibuk, mengenakan celana training bau. Dikelilingi sampah yang tadinya adalah identitasnya. Orang-orang yang lewat menatapnya. Beberapa berbisik, beberapa memotret. Ponselnya berdering. Sebuah panggilan masuk. Bukan Arini. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Selamat pagi. Apakah saya berbicara dengan Tuan Rendra Pratama? Suara seorang pria, tajam dan profesional. Ya, siapa ini? Nama saya David. Saya dari Wijaya Legal Group. Pengacara Ibu Arini Wijaya. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa kami baru saja mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap Anda pagi ini di Pengadilan Agama. Sidang pertama Anda dijadwalkan 3 minggu dari sekarang. Surat panggilan resmi akan segera dikirimkan ke alamat. Suara itu berhenti sejenak. Maaf, sepertinya klien saya mendaftarkan Anda sebagai tanpa alamat tetap. Apa buktinya? Rendra tergagap. Banyak. Tapi yang utama adalah rekaman CCTV resolusi tinggi 4K dari VVIP Ruby Room, The Tristalis, tadi malam, durasi 3 jam 27 menit. Lengkap dengan audio. Juga rekaman CCTV saat Anda dan Nona Vika bekerja di dapur dan toilet. Kami yakin persidangan akan berjalan sangat cepat. Pengacara itu melanjutkan, dan satu lagi, mengenai harta gono gini yang tadi Anda teriakkan di lobi. Klien saya sudah menyiapkan semua buktinya. Penthouse itu dibeli Ibu Arini 3 tahun sebelum pernikahan Anda. The Tristalis Group didirikan murni dengan dana warisan pribadi beliau. Semua aset atas nama beliau. Kontribusi finansial Anda selama 8 tahun pernikahan tercatat 0 rupiah. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Klik. Telepon ditutup. Rendra menatap ponsel di tangannya. Lalu ia menatap kantong sampah di sampingnya. Lalu ia mendongak menatap penthouse di lantai 37. Di atas sana, di balik jendela kaca, dia tahu Arini sedang sarapan dengan Bima. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah. Tidak ada uang. Tidak ada istri. Tidak ada harga diri. Rendra Pratama. Pria yang pagi kemarin bangun sebagai raja di istana, kini menjadi gelandangan di trotoar, dikelilingi sampah hidupnya sendiri. Dia hancur. Sepenuhnya. Pukul 9 pagi. Di dalam penthouse 37A, suasananya tenang. Arini baru saja selesai sarapan pancake dengan Bima. Putranya kini sedang asyik bermain game di tabletnya sebelum Pak Supri mengantarnya sekolah. Suara tawa Bima yang ceria mengisi ruangan yang sama, yang 12 jam lalu terasa dingin dan penuh pengkhianatan. Tadi pagi, Arini harus melakukan hal tersulit. Bunda, ayah mana? Tanya Bima, mulutnya penuh pancake. Ayah nggak pulang, ya? Arini berlutut, memegang bahu putranya. Ia tidak akan berbohong, tapi ia juga tidak akan meracuni pikiran anaknya. Bima, dengar Bunda, katanya lembut. Ayah melakukan kesalahan besar sekali. Kesalahan yang menyakiti Bunda. Jadi, ayah tidak akan tinggal di sini lagi. Ayah pindah. Mata Bima membulat. Iya, sayang. Ayah pindah. Untuk waktu yang sangat,
sangat lama. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Bima. Kita akan baik-baik saja, oke? Bunda janji, kita akan lebih bahagia. Bima, yang di usianya yang muda lebih terikat pada bundanya yang selalu ada, mengangguk pelan. Oke, Bunda. Yang penting ada Bunda. Tapi nanti Bima masih bisa ketemu ayah. Nanti kita bicarakan lagi, ya. Sekarang, habiskan sarapanmu. Itu adalah percakapan yang brutal, tapi perlu. Setelah Bima berangkat, Arini berdiri di depan jendela kaca, menatap kota yang sibuk di bawah. Pemandangan dari lantai 37. Dia melihat ke trotoar di seberang jalan. Samar-samar, dia bisa melihat sosok pria yang terduduk di halte bus. Dikelilingi kantong sampah hitam. Dia tahu itu Rendra. Dari kejauhan ini, pria itu tampak kecil. Menyedihkan. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang Arini rasakan hanyalah lega. Seolah ia baru saja mencabut gigi yang membusuk. Sakit sesaat, tapi setelahnya, seluruh tubuhnya terasa lebih sehat. Benalu itu telah dipotong. Ponselnya berdering. Johan. Pagi, Bu. Pagi, Johan. Bagaimana kondisi restoran? Bersih, Bu. Staff shift pagi sudah masuk. Seolah tidak terjadi apa-apa. CCTV VVIP Ruby dan Basement sudah saya amankan filenya dan kirimkan ke pengacara David. Bagus. Beri bonus untuk Pak Udin, kepala cuci piring, dan satpam yang berjaga semalam. Ambil dari rekening pribadi saya. Baik, Bu. Dan, Bu, Nona Vika. Uang 50 juta sudah terkirim. Bagus. Dia mengirim pesan balasan, Bu. Oh ya? Bacakan. Johan berdeham. Pesannya, terima kasih, Bu Bos. Kapan-kapan kalau suamimu kesepian lagi, telepon saja aku. Tapi tarifku sekarang naik. Salam untuk si gembel Rendra. Maaf, Bu. Arini tertawa. Benar-benar tertawa. Tidak apa, Johan. Setidaknya dia profesional. Kerja bagus semalam. Dia menutup telepon. Penghinaan terakhir telah selesai. Vika, si pelakor, kini berterima kasih padanya. Sementara itu, di trotoar, Rendra akhirnya bergerak. Rasa malu mengalahkan kelelahannya. Dia harus pergi dari situ. Dia harus mencari sekutu. Dia membuka ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Dia membuka daftar kontaknya. Teman-teman game-nya. Para kolega yang sering ia traktir minum menggunakan kartu Arini. Telepon pertama. Halo, bro. Gawat, nih. Bisa pindah? Maaf, Ren. Lagi sibuk. Klik. Telepon kedua. Bram, lo harus tolong gue. Arne. Sorry, Ren. Gue lagi meeting sama klien dari Wijaya Group. Jangan telepon gue lagi. Klik. Satu persatu, semua orang menolaknya. Berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kering. Cerita tentang Tuan Rendra Pratama yang dipermalukan di restorannya sendiri, dipaksa cuci piring, dan diusir dari penthouse-nya dengan kantong sampah adalah gosip terpanas di kalangan elit Jakarta pagi itu. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Dia adalah paria. Putus asa, dia mencoba satu nama terakhir. Vika. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Wanita itu telah mengambil uang 50 juta itu dan menghilang, memblokir nomornya. Rendra sendirian. Benar-benar sendirian. Dia menatap koper bututnya, dan 5 kantong sampah berisi pakaiannya yang hancur. Dia tidak punya tujuan. Tidak punya uang. Dia kini resmi menjadi apa yang Arini katakan padanya, seorang gelandangan. Kehancurannya sempurna. Bab 9, Senja Emas Tanpa Pengkhianat. 1 tahun kemudian. Langit berwarna jingga sempurna. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala Samudera Hindia, menyisakan jejak emas di atas air laut yang tenang. Angin sepo-sepo menerbangkan helai-helai rambut Arini yang kini tergerai bebas. Dia tidak lagi di Jakarta. Dia berada di Sumba, di sebuah resor privat paling mewah di Indonesia, yang kebetulan baru saja ia akuisisi sebagai bagian dari The Tristalis Hospitality. Di tepi pantai, Bima, kini 8 tahun, tertawa riang,
berlarian mengejar ombak kecil bersama dua anak anjing lokal. Arini duduk di kursi malas, menyesap segelas coconut water dingin. Ia mengenakan sundress linen putih sederhana. Wajahnya tampak lebih muda, lebih rileks. Garis-garis stres di antara alisnya telah hilang. Ponsel di sampingnya bergetar. Dia meliriknya. Panggilan dari Johan. Dia mengangkatnya sambil tersenyum. Johan, aku sedang liburan, ingat? Maaf, Bu. Tapi ini penting. Suara Johan terdengar gembira. Grand opening, The Tristalis London, sukses besar. Barusan review dari The Times keluar. Bintang 5. Mereka menyebut ibu, visioner kuliner jenius dari timur. Arini tertawa pelan. Bagus. Kerja bagus, Johan. Tangani semuanya. Aku akan kembali minggu depan. Dia menutup telepon. Tidak ada lagi rasa panik. Tidak ada lagi kerja sampai jam 3 pagi. Bisnisnya berjalan. Kerajaannya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, kini setelah tidak ada benalu yang menggerogoti akarnya. Proses perceraian berjalan kilat. Rekaman CCTV 4K itu menjadi bukti mati. Rendra dan pengacara murahannya tidak bisa berkutik. Sesuai prediksi David, Rendra tidak mendapatkan sepeser pun. Penthouse adalah milik Arini. Perusahaan adalah milik Arini. Rendra keluar dari pernikahan 8 tahun itu dengan pakaian yang menempel di badannya, persis seperti saat ia masuk. Bunda, Bima berlari ke arahnya, basah kuyup dan berpasir. Aku dapat kerang besar? Arini memeluk putranya erat-erat, mencium aroma laut di rambutnya. Cantik sekali, sayang. Simpan, ya. Buat koleksi. Dia menggendong Bima di pangkuannya. Mereka berdua menatap matahari yang menghilang. Tadi siang, Pak Supri, yang masih setia bekerja padanya, mengiriminya pesan saat menjemput Bima untuk liburan. Pak Supri, maaf, Bu. Tadi saya lihat Pak Rendra lagi. Di dekat sekolah Bima. Dia tampak tidak terurus. Kurus sekali. Dia coba panggil saya, tapi saya jalan terus sesuai perintah Ibu. Arini, terima kasih infonya, Pak. Lakukan hal yang sama jika terulang. Pastikan keamanan sekolah tetap waspada. Rendra, ia dengar, kini hidup berpindah-pindah. Terlilit hutang pinjaman online setelah mencoba peruntungan di judi bola. Dia telah menjadi hantu dari masa lalunya. Arini menatap putranya, lalu menatap lautan di depannya. Dia tidak merasakan apa-apa lagi untuk pria itu. Tidak benci, tidak kasihan, hanya kehampaan. Dia sudah melupakannya. Hidupnya telah hancur malam itu, tapi dari puing-puing itu, ia membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Dia bahagia. Benar-benar bahagia, dengan putranya di sisinya. Dia bekerja dengan nyaman, mengendalikan kerajaannya dari jarak jauh, di pantai yang indah. Dia bebas. Tanpa pengkhianat. 5 tahun kemudian, majalah Forbes Asia edisi terbaru tergeletak di meja kopi marmer di sebuah villa yang menghadap ke laut di Bali. Di sampulnya, Arini Wijaya tersenyum. Bukan senyum CEO yang dingin, bukan pula senyum istri yang lelah. Itu adalah senyumnya yang utuh. Judul di bawah fotonya bertuliskan, Sang Ratu. Bagaimana Arini Wijaya membangun The Tristalis Global dan mendefinisikan ulang keramahan mewah. Di usianya yang kini menginjak awal 40-an, Arini tampak 10 tahun lebih muda. Kerajaannya telah berkembang dari London ke New York, dari Sumba ke Dubai. Ia tidak lagi bekerja di dalam bisnisnya, ia bekerja di atas bisnisnya. Benar? Teriakan itu datang dari taman. Seorang remaja laki-laki yang tinggi dan tampan, Bima, kini berusia 12 tahun, berlari masuk. Keringat membasahi seragam basketnya. Skorku sempurna di ujian matematika, serunya, sambil memeluk Arini erat. Anak pintar. Arini mencium puncak kepala putranya. Mandi, lalu kita makan siang. Koki hari ini masak pasta favoritmu. Asik? Makasih, Bunda. Bima berlari ke kamarnya. Arini memandangi putranya yang tumbuh menjadi remaja yang percaya diri, cerdas, dan penuh kasih. Tidak ada jejak trauma di matanya. Hanya ada cinta dan rasa aman. Mereka telah berhasil.
Saat ia sedang membereskan majalah itu, sebuah panggilan masuk ke ponsel manajer villa. Sang manajer mendekati Arini dengan ekspresi ragu. "Maaf, Bu Arini. Ada seseorang di pos keamanan depan. Dia memaksa ingin bertemu Ibu." Arini mengerutkan kening. "Saya tidak ada jadwal tamu." Dia bilang namanya Rendra Pratama. Napas Arini terhenti sejenak. Nama itu, nama yang sudah 5 tahun tidak ia dengar. Nama yang terasa asing. Dia bilang apa? Dia terlihat tidak baik, Bu. Sangat kurus, pakaiannya lusuh. Dia bilang dia hanya ingin minta maaf. Dia bilang dia butuh uang untuk makan. Sang manajer tampak tidak nyaman. 5 tahun. 5 tahun yang lalu, pengadilan memutuskan Rendra tidak mendapatkan sepeser pun. Hidupnya yang tanpa keahlian, tanpa koneksi, karena semua orang tahu dia telah mengkhianati Arini dan catatan hutang judinya telah menghancurkannya. Dia telah menjadi hantu, persis seperti yang didengarnya. Arini menatap lautan yang tenang. Angin membelai wajahnya. Dia teringat malam itu. Kemarahan, rasa sakit, penghinaan. Lalu ia menatap Bima yang sedang tertawa di dalam kamarnya. "Beri dia makan," kata Arini pelan. Sang manajer terkejut. "Bu, beri dia makanan yang layak dari dapur staf. Dan berikan ini." Arini mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. "Beri dia uang ini. Katakan padanya, ini adalah sedekah terakhir. Bukan dari istrinya, tapi dari seorang manusia ke manusia lain." Setelah itu, mata Arini mengeras. "Katakan padanya, jika dia berani muncul lagi di properti saya, dimanapun di dunia, atau mencoba mendekati putra saya akan pastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." "Baik, Bu. Saya laksanakan." Sang manajer pergi. Arini kembali duduk. 5 menit kemudian, Bima keluar, sudah segar dan wangi. "Bunda, ayo makan." "Ayo, sayang." Arini bangkit, merangkul bahu putranya. Ia berjalan menuju ruang makan yang terang, di mana makan siang yang hangat telah menunggu. Ia tidak menoleh ke belakang, ke arah gerbang depan. Di pos keamanan, seorang pria kurus dengan mata cekung menerima sekotak nasi dan sejumlah uang dengan tangan gemetar. Dia menangis. Dia diusir dengan sopan, namun tegas. Arini tidak mendengarnya. Dia terlalu sibuk tertawa mendengar lelucon Bima. Masa lalu telah selesai. Itu hanyalah debu yang tertiup angin laut. Di depannya, di bawah senja emas, hanya ada putranya, kerajaannya, dan kedamaian yang ia menangkan dengan tangannya sendiri.